Konten aku hari ini, aku bakalan sharing ke kalian semua berapa sih sebenarnya salary dari seorang pramugari, atau berapa sebenarnya gaji dari seorang pramugari. Bakalan sharing atau aku bakalan ngasih tahu ke kalian sebenarnya aku itu dihitung jam kerjanya tuh berapa dan dibayar berapa setiap bulannya. Dan oke nih teman-teman semua, perlu kalian tahu sebenarnya kita itu digaji menurut jam terbang. Gaji pramugari di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaji pokok. Nah, gaji pokok ini gaji yang memang pasti setiap bulannya itu pramugari dapat. Lalu yang kedua adalah gaji patah atau uang patah. Nah, di sini itu uang patah itu uang yang dibayarnya setiap kita terbang, karena kita itu dibayarnya pada saat kita mulai bekerja sampai selesai bekerja, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian dari pesawat mundur itu dari jam 8 pagi misalkan, terus pesawat parkirnya itu jam 4 sore. Nah, jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalian itu dibayar per jamnya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah jam terbang. Jam terbang ini sendiri pun dihitung dari seberapa rajin kita terbang. Jadi semakin sering kita terbang, semakin besar salary yang kita dapat. Jadi kita jangan malas-malasan terbang nih. Kalau misalkan di request disuruh terbang untuk misalkan Jakarta, Ternate Jakarta, nah jalanin. Karena kalau misalkan kita nggak mau jalanin kayak izin sakit atau misalkan kita datangnya telat, itu kan ngebuat jam terbang kita hilang. Jadi uang yang kita dapat pun sedikit. Untuk gaji pokoknya sendiri di sini itu kita mengikuti MR Jakarta. Sebenarnya aku di sini sharing ke teman-teman semua, gak ada unsur sombong atau apapun itu. Di sini aku emang bener-bener purely aku mau sharing ke kalian kayak gitu. Nah, gaji pokok yang biasa pramugari dapatkan di maskapai aku sendiri, salary untuk gaji pokoknya itu 4.200.000. Itu untuk yang senior flight attendant. Dia udah lebih dari 5 tahun terbang, itu dapatnya segitu. Jadi grade untuk FA-nya sendiri itu ada FA1, FA2, FA3, dan FA4 dan FA5. Jadi untuk FA1 di sini itu ada FA1 junior dan ada FA1 senior. Nah, dan untuk si gaji pokoknya pun beda. Terus untuk ke FA2 ke FA5 juga sama. Jadi memang gaji pokoknya itu tergantung masing-masing. Kalau misalnya aku pribadi, karena memang udah 7 tahun terbang, jadi salary gaji pokok yang aku dapatkan adalah 4.200.000 dikurangi untuk BPJS dan untuk asuransi aku sendiri. Jadi memang bersih yang aku dapat itu sekitar 3.800.000-an gitu untuk gaji pokok. Yang kedua yaitu untuk gaji patah. Nah, gaji patah ini juga tergantung. Misalkan kita di bulan ini terbang 1 bulan ini 80 jam terbang nih, tapi kan memang untuk duty hours-nya itu beda sendiri. Jadi tergantung. Di patah ini tuh kadang bisa mendapatkan 2 juta atau kadang 3 juta. Kalau misalnya memang lagi full terbang terus nih sampai akhir bulan, itu bisa ngedapetin 4 juta. Jadi memang untuk patah, misalnya kayak nggak nentu, tergantung dari jam terbang yang memang setiap bulannya kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu jam terbang. Nah, jam terbang di sini tuh dihitung dari berapa banyak kita terbang. Per jamnya itu untuk FA1 sampai FA5 yang tadi aku sebut, per jamnya beda-beda sendiri. Aku kurang tahu sih yang KB5 sekarang berapa per jamnya. Ya, nah kalau misalkan FA1 senior itu sekitar 65.000 atau 70.000, aku lupa juga sih sebenarnya per jamnya itu berapa. Jadi tinggal kalian kali ini, misalkan bulan ini aku terbang 80 jam atau misalkan 90 jam, tinggal dikali dari 80 jam dikali 70.000. Nah, itu salary yang bisa kalian dapetin. Nah, biasanya kalau misalkan mendapatkan jam terbang 90 atau 100 jam, itu biasanya FA1 dapetin itu sekitar 10 atau 11 juta setiap bulannya. Gitu teman-teman semua. Tapi memang kita kan tidak bisa memilih ya, kita mau banyak terbang bulan ini atau mau sedikit terbang bulan ini, kita nggak bisa milih karena memang kita tuh di-schedulekan sama scheduling untuk terbangnya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kalian di revise terbang, menurut aku kalian jangan pernah nyakit dan jangan pernah malas-malasan untuk terbang, karena kalau misalkan kalian malas-malasan untuk terbang, ya akan sedikit juga salary yang akan kalian dapatkan.
Yang keempat, itu biasanya yang kita dapetin adalah insentif. Insentif ini biasanya masuknya pada akhir bulan, sekitar tanggal 28-an gitu. Nah, insentif ini masuknya kalau misalkan kita terbang hari Minggu, atau enggak kita terbang misalkan pada saat hari raya kita terbang, itu kita dapat uang insentif. Atau enggak misalkan kita terbang di bawah jam 5 pagi, kayak misalkan kita jam 4 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, nah itu ada uang tambahannya sendiri. Nah, biasanya tanggal segitu lumayan masuk, bisa buat beli pulsa. Nah, mungkin banyak yang nanya, Kak, emang nggak dapet uang transport ya atau apa kayak gitu. Kita memang tidak mendapatkan salary untuk transport karena untuk Batik Air atau Lion Group sendiri, perusahaan ini tuh menyediakan dormitory dan transportnya, menyediakan tempat tinggal, mes, dan transportnya. Transportnya itu selalu ada ya, setiap 30 menit sekali pergi ke bandara. Jadi memang kita itu tidak mendapatkan uang transport karena memang disediakan. Nah, kalau misalkan banyak-banyak nih teman-teman pramugari yang nggak tinggal di dormitory, nggak tinggal di mes, pada akhirnya dia tinggal di luar, ya berarti dia harus mengeluarkan budget sendiri untuk tempat tinggal dan untuk transportnya. Jadi kemungkinan biasanya itu yang tergantung sih, prosesnya tergantung grade, tergantung FA1, FA2, FA3, FA4, dan FA5, dan tergantung dari jam terbangnya. Karena semakin kita lama terbang itu bayarannya semakin tinggi dan semakin beda, dan semakin banyak kita terbang bayarannya pun semakin tinggi, semakin beda juga. Jadi memang tidak menentu untuk salary yang biasa pramugari dapat, tapi biasanya kebanyakan itu biasanya nih pramugari itu mendapatkan salary kasih tahu nggak ya? Kasih tahu ya. Ya sekitar 15 jutaan gitu, 15 atau enggak 16, kalau lagi banyak bisa 17, 18, kalau lagi sedikit jam terbang juga bisa cuma 12 juta kayak gitu. Jadi ya tapi kisaran dari 10 sampai 18. Nah, gimana nih buat kalian semua lulus SMA loh, lulus SMA dengan salary yang cukup besar, bukan cukup besar lagi ya, tapi udah besar karena memang salary segitu itu biasanya kalau di Jakarta itu setara sama kayak manajer gitu. Kalau di Bandung juga sama kayak setara sama manajer gitu-gitulah, yang udah berpengalaman kerja bertahun-tahun. Nah, kalau misalnya pramugari, kalian lulus SMA langsung masuk, rajin terbang, gak ada bolos-bolos nih, gak ada nyakit-nyakit. Nah, salary yang bisa kalian dapetin itu kisaran segitu. Nah, gimana? Mau nggak? Yang pada lulus SMA, yang ngerasa mau coba tapi takut nih, menurut aku jangan takut dulu, karena banyak banget benefit yang akan kalian dapetin setelah kalian menjadi pramugari. Banyak banget pengalaman yang bakal kalian dapetin setelah kalian menjadi pramugari. Entah itu dari salary, entah itu dari pengalaman kalian terbang ke setiap negara atau ke setiap kota, atau entah itu kalian mengenal dari jenis-jenis penumpang, jenis-jenis dari kota A dan kota B dan kota C, dan kalian bisa mempunyai banyak teman dari Sabang sampai Merauke, yaitu teman-teman pramugari atau teman-teman FA sendiri gitu. So buat kalian semua, sekali lagi aku ingetin, jangan takut, jangan mundur duluan, jangan ngerasa nggak pede, pokoknya coba dulu aja. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang sedikit, coba dulu. Kalau misalkan kalian merasa kalian belum pede, bisa belajar-belajar lagi untuk menjadi pramugari yang profesional. So, semoga sharingan aku ini bermanfaat buat kalian. Aku tidak ada bermaksud ria atau sombong di sini. Aku hanya mau sharingkan ke teman-teman semua. Sebenarnya di setiap maskapai itu salary-nya beda-beda ya. Jadi aku memang men-sharekan dari maskapai aku sendiri. Hanya segitu aja yang bisa aku sharingin ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi buat kalian semua biar nggak mundur jadi seorang pramugari. Oke? Keep on watching. Don't forget to like, comment, subscribe this video. Dan jangan lupa support aku terus biar aku semakin semangat untuk sharing ke kalian semua, untuk update setiap minggunya video ke kalian semua. Oke, selamat menjalankan hari kalian. Semoga kalian selalu